Perubahan organisasi oleh Steve Jobs yang membawa kesuksesan bagi Apple. Video presentasi ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Terli Edisti, Devita Indriana, Lintang Dwiansyah, dan Bagus Cahyo. Profil perusahaan. Apple Inc. adalah perusahaan multinasional Amerika yang mendesain dan memasarkan barang-barang elektronik, perangkat lunak komputer, dan komputer pribadi. Produk perangkat kerasnya yang paling terkenal diantaranya komputer Macintosh, iPod, iPhone, dan iPad. Perangkat lunak Apple diantaranya sistem operasi macOS X, media peramban iTunes, perangkat lunak multimedia dan kreativitas iLife Suite, perangkat lunak produktivitas iWork Suite, paket fotografi profesional Aperture, paket audio profesional, dan perangkat lunak industri film Final Cut Studio, seperangkat alat produksi musik Logica Studio, web browser Safari, dan iOS, sebuah sistem operasi mobile. Pada Agustus 2010, perusahaan ini mengoperasikan 300 toko retail di 10 negara dan sebuah toko online yang menjual produk hardware dan software. Pada Mei 2011, Apple adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dan perusahaan teknologi yang paling berharga di dunia, setelah melampaui Microsoft. Dalam menghadapi perubahan, perusahaan juga harus memiliki pemimpin yang mampu membawa perusahaan mencapai tujuan serta mampu memahami dan memprediksi pangsa pasar di masa yang akan datang. Kepemimpinan seseorang merupakan salah satu unsur yang menjadi penentu bagi keberhasilan sebuah organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple mampu mempertahankan keeksistensinya sampai saat ini. Profil Steve Jobs. Steve Paul Jobs atau yang lebih dikenal dengan nama Steve Jobs lahir tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Namanya populer sebagai pendiri Apple. Ia mempopulerkan konsep komputer di rumah tangga dengan Apple II. Kemudian ia merupakan salah satu orang yang pertama kali menyadari potensi untuk mengkomersialkan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface dan mouse yang dikembangkan di Palo Alto Research Center perusahaan Xerox. Dan kemudian teknologi ini diterapkan ke dalam Apple Macintosh. Jobs juga memimpin sebuah perusahaan komputer animasi ketermuka di dunia layar lebar. Ia telah menjadi multijutawan sebelum berumur 30 tahun. Sikap proaktif pada Steve Jobs. Steve Jobs memiliki sikap proaktif karena saat kesempatan pertama datang, ia memanfaatkan peluang yang datang tersebut dengan sangat cepat dan sebaik mungkin untuk mengelolanya. Steve Jobs senantiasa berpikir solusi. Ia berfokus pada pemecahan masalah atas rintangan yang telah dihadapi. Ia sadar bahwa untuk mewujudkan semua hal yang diinginkan, tidak bisa lama menunggu hanya dengan pasif. Harus ada sesuatu yang dilakukan untuk membuka peluang keberhasilan tugas atau proyek yang dikerjakan. Steve Jobs berusaha agar persentase keberhasilan dalam sebuah peluang menjadi lebih besar kemungkinannya. Pengaruh Steve Jobs dalam perubahan. Tahun 1977, Apple didirikan oleh Steve Jobs bersama dengan rekannya Steve Wozniak pada tahun 1977. Memilih nama Apple sebagai nama perusahaan pada tahun 1776. Tahun 1993, kemunduran perusahaan Apple sempat terjadi di bawah kepemimpinan John Sculley sebagai CEO Apple karena Apple meliris Newton, komputer handheld pertama dengan pena. Tahun 1997, Steve Jobs kembali ke Apple untuk mengawasi penciptaan beberapa perangkat digital inovatif seperti iPhone dan iPad.
Sebagai seorang pemimpin, Jobs sangat memahami pangsa pasar yang sedang berlangsung dan ia memprediksi bagaimana bisnisnya di masa depan. Jobs melakukan segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Jobs menginginkan para konsumen mendapatkan kepuasan terhadap inovasi yang diciptakan Apple, dan hasilnya adalah tingginya permintaan konsumen terhadap produk Apple yang menjadi indikator kesuksesan perusahaan. Perubahan yang terjadi di bawah kepemimpinan Steve Jobs. Yang pertama, unfreezing. Tahap awal di mana keadaan karyawan akan menjadi siap sedia memperoleh atau mempelajari sesuatu yang baru. Pada perusahaan Apple di bawah kepemimpinan Jobs, karyawan dituntut untuk mau mempelajari hal-hal baru, aturan baru, target baru yang telah ditetapkan, serta mempelajari sikap dari pemimpin barunya, yaitu Steve Jobs. Tahap kedua, changing. Tahap kedua terjadi ketika orang atau karyawan mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru atau masa transisinya. Sikap pemimpin yang dimiliki Jobs mampu memotivasi dan membuat para karyawannya melakukan apa yang telah dikatakan olehnya, yaitu dengan membuat produk-produk Apple yang sempurna dari berbagai segi dan sedetail mungkin demi menarik perhatian para konsumen di dunia. Tahap ketiga yaitu refreezing. Tahap ini adalah tentang membangun stabilitas kembali setelah perubahan dibuat, yang berarti perubahan dilakukan berhasil membawa kembali organisasi pada titik keseimbangan yang baru, dan Apple membuktikannya dengan keberhasilan Jobs dalam memimpin perubahan tersebut terbukti dari kesuksesan yang perusahaan Apple raih. Teknik pengembangan organisasi. Teknik pengembangan organisasi pada hakikatnya adalah strategi interferensi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan. Sampai sekarang, cukup banyak teknik pengembangan organisasi yang telah dikembangkan oleh para pakar. Di antara teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut ini. 1. Latihan kepekaan atau sensitivity training merupakan teknik pengembangan yang pertama kali diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group. Dalam kelompok-kelompok T atau singkatan dari training yang masing-masing terdiri atas 6-10 peserta, pemimpin kelompok yang terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, kisi pengembangan organisasi. Pendekatan GRIP pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial group yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Yang ketiga, survei umpan balik. Tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka, atau misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan. Yang keempat, konsultasi proses.
Dalam proses konsultasi, konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta menganjurkan tindakan korelasi. Yang kelima, pembentukan tim. Pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Yang keenam, third party peacemaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menanggapi sengketa, serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Hasil perubahan yang dihasilkan oleh Steve Jobs. Perubahan yang dilakukan oleh Steve Jobs pada akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Ia merupakan sosok penentu akhir dari semua produk Apple yang diciptakannya. Standar yang diinginkannya sangat tinggi, bahkan tampak sangat sulit untuk dipenuhi bahkan diwujudkan. Namun akhirnya perusahaan Apple berhasil menciptakan produk yang mampu menarik perhatian masyarakat luas di seluruh dunia. Steve Jobs dan karyawannya mampu menciptakan dan mengembangkan produk serta layanan yang sangat baik. Berkat kerja keras Steve Jobs dan karyawannya, Apple kini juga berhasil menjadi perusahaan publik yang terkemuka. Apple berhasil membuat perangkat kerasnya sendiri, yaitu iBooks dan iMac. Apple juga membuat sendiri sistem operasi dan aplikasinya, yaitu macOS, iTunes, iMovie, Safari Web Browser, dan lain-lain. Apple membuat alat elektronik yang dapat terhubung dengan semuanya itu, yang memunculkan aneka macam generasi iPod, dan membuat pelayanan online bernama iTunes Music Store yang menyediakan isi bagi iPod. Portable audio player bernama iPod di tahun 2001 memiliki desain yang terlihat halus dan bersinar, dan membuat iPod menjadi ikon dalam sejarah musik digital dan membuat pemasarannya sangat baik. Tidak berhenti dan terus berinovasi membuat Steve Jobs akhirnya berhasil menciptakan iPhone. iPhone sangat berbeda dengan ponsel lainnya dan membuat produk iPhone dari Apple menjadi sangat populer dan memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi kesuksesan Apple. Hingga saat ini, iPhone merupakan kombinasi tiga hal, yaitu iPod dengan musik atau video, telepon, dan PDA atau smartphone. Navigasi iPhone berbasis teknologi layar sentuh dengan sebutan multi-touch yang diklaim jauh lebih baik daripada layar sentuh manapun yang pernah dipasarkan. Berdasarkan survei pada tahun 2005 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Apple ditunjuk sebagai perusahaan yang paling inovatif. Kesimpulan, sosok pemimpin yang baik dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Layaknya Steve Jobs yang mampu membawa keterpurukan Apple menjadi sebuah kesuksesan bahkan setelah ketiadaannya. Hal tersebut sesuai dengan teori-teori di atas, yang dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan dan keefektivitasan di perusahaan Apple. Steve Jobs
menjadi salah satu contoh ideal seorang pemimpin transformasional dengan pengendalian atau kontrol yang baik. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.